Kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan di seminar hasil disertasi Ibu Nurlinda ya, Ibu Haja Haslinda maaf, dengan judul Peran Ganda Wanita Aparatur Sipil Negara ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka menurut perspektif pendidikan Islam. Ya, dengan NIM 220370004. Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Andi Nudin, kemudian Bapak Dr. K. Haji Mahsyad Idris MAG, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Surahman Geteng, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas, kemudian Bapak Dr. Ibu Halif MAG. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini keberkahan itu senantiasa tercurah kepada kita semua untuk mengemban amanah sebagai pelanjut dan kemudian penjaga ya amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala mengembangkan ilmu pengetahuan. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian Dewan Penguji yang sangat berbahagia, wabil khusus Ibu Haslinda, ya, Ibu Haja Haslinda sebagai promo Penda yang insya Allah akan menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk seminar disertasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita mulai seminar disertasi kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Ibu Haja Haslinda untuk menyampaikan presentasi hasil penelitiannya. Pada Ibu Haslinda disilahkan Ibu. Bang, waktu sebentar Pak, ini kenapa ngadap ini Zoom ya yang satu dari tadi. Tidak bisa tershare. Iya, bentar dulu. Mudah-mudahan bisa nih. Kenapa nggak mau? Ya Allah. Ya, dibaca saja Ibu. Kalau memang tidak bisa ini. Habis waktu saja. Dibaca saja, nggak usah ditampilkan. Oh iya, ada. Ya, silakan. Silakan ID meeting. 837. 837. 002. 002. 866. 53. 53. Paskodinya. S3. S3 Pi. Apa S-nya? S kecil. Ya, apa ya? PAI. Iya, biasa kecil. Ini kecil semua. Recording in progress. Nah, bisa ditampilkan? Iya, Pak. Kenapa lagi ini? Ya, Saya pakai kalau Pak. dibaca saja. Dibaca saja yang bisa. Iya. Kenapa lagi ini? Ya, silakan Ibu, dibaca saja yang bisa. Kalau tidak bisa di screenshot itu di apa? Cepat-cepat aja hari Jumat. Di sini ke para ya? Ya. Di dalam sini, di meja.
Bagus sinyal sini. Bagus sih, bisa juga kayaknya nih. Bisa Tidak mengganggu. Ya. Tadi saya mau di aula, nah, belum terbuka. belum terbuka, iya. Langsung aja. Silakan Ibu Aslinda, dilanjutkan saja. Ya. Mas Linda habis Halo. waktu ini hari Jumat. Tidak usah ditampilkan aja, Bu. Yang dibaca saja. Ini waktunya terbatas. Ya mau paro nakapicu nah. Waktunya Silakan terbatas. dibuka disertasinya. Iya, Buka saja disertasinya, Bu Aslinda. Itu yang dibaca. malah menghilang. Sudah lewat setengah jam itu saja di kerja. Hari Jumat ini. Tidak mau juga. Tidak muncul nih. Iya, tidak muncul juga. Ini belum bisa mengatur suasana ini kalau begini. Iya. Dalam posisi beginilah sesungguhnya yang diharapkan. Saya bilang ke Pak, Di mana Ibu Aslinda ini? Di Barakai kayaknya, Ustaz. pergi dulu Barakai keliling-keliling. Ya, silakan Ibu dibaca saja. Yang bisa Ibu Aslinda, silakan dibaca. Adek, nasa ading nih. Dia tidak Tidak usah kalau memang tidak bisa ditampilkan, tidak usah dibaca yang ada, Bu. Ya, kita terikat kepada teknologi. Ya. Digitalisasinya kita tinggalkan dulu hari ini. Itu kan untuk memudahkan ini. Ya, silakan Ibu Aslinda. Suaranya hilang, Ibu. Suaranya. Dimut dulu. Ya. Ya, semangat sedikit. Namun buka itu speakernya. Halo. Oke. Oke, silakan Ibu. Ya. Kenapa? Aja. Silakan disampaikan. Buka, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon wabarakatuh. maaf atas gangguannya. Dibaca aja. Ini nanti tanya teh. Itu kan teknologi belakang muncul. Sini di sini Pak. Ya, silakan dibaca saja yang ada, Terima Bu. kasih Yang atas kesempatannya dan mohon Iya. maaf atas ketergangguannya Bapak semua penguji yang baik. Sebenarnya banyak yang kusiapkan di sini, ada juga hal-hal yang saya sudah tulis dengan penuh dengan hati yang tulus yang saya sampaikan kepada Bapak semuanya karena sudah membimbing saya selama ini sehingga saya sudah berada di titik ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan tentu ini karena pertolongan Allah dan semoga melindungi kita semuanya dan memberikan kemudahan segalanya. Baik, dalam disertasi saya ini saya mengangkat judul dengan judulnya peran ganda wanita aparatur sipil negara dalam mendidik anak di era digital Kecamatan Barakai menurut perspektif Islam. Haslinda dengan NIM 2237004. Dalam penelitian ini atau dalam disertasi ini kami tulis ada 5 bab, yang mana dalam beberapa bab ada beberapa bagian yang kami tulis. Bab pertama itu di latar belakang. Di latar belakang itu kami tulis pertama bahwa hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa adanya wanita ASN yang ada di Kecamatan Barakai karena pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami masih kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian kedua, di Kecamatan Barakai, wanita ASN masih memiliki waktu
yang kurang dalam mendidik anak. Hal ini disebabkan karena para wanita ASN memiliki waktu yang lebih banyak di luar di rumah daripada di dalam rumah. Kemudian bagian B-nya identifikasi masalah. Wanita ASN dalam mendidik anak dalam era digital sesuai dengan perspektif pendidikan Islam belum tercapai dengan baik. Partisipasi wanita ASN dalam membantu perekonomian keluarga belum maksimal. Kemudian ada beberapa hambatan yang ditemui oleh wanita ASN dalam mendidik anak sesuai dengan perspektif Islam. Kemudian kebutuhan keluarga pada wanita ASN belum terpenuhi dengan baik. Wanita ASN dalam mendidik anak sesuai dengan perspektif Islam mengalami beberapa kendala. Kemudian di rumusan masalah kami itu menulis bagaimana peran ganda wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Reka menurut perspektif Islam. Kemudian kedua, bagaimana pelaksanaan peran ganda wanita ASN terhadap pendidikan anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Ketiga, bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap peran wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Kemudian bagian D-nya kami tulis di fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitiannya itu wanita ASN-nya, kemudian mendidik anak, kemudian era digital, kemudian perspektif Islamnya. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi peran ganda wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang menurut perspektif Islam. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan peran ganda wanita ASN terhadap pendidikan anak pada era digital Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Untuk menemukan tinjauan pendidikan Islam terhadap peran wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Kemudian di kedua, kegunaan penelitian, kegunaan ilmiahnya, dan kegunaan praktisnya. Di bab 2 adalah telah pustaka dan landasan teori. Telah pustaka itu kami bagi dua, yaitu penelitian yang relevan, referensi yang relevan. Kemudian landasan teori, wanita pekerja, wanita aparatur sipil negara, pendidikan anak dalam keluarga, dan tinjauan pendidikan Islam terhadap pendidikan anak di era digital. Kemudian kerangka pikir dan teoritis penelitiannya itu ada grand teorinya, middle teori, kemudian problem statement, tampak kurang lingkup variabel penelitian, tampak prosedur dan alur penelitian, tampak produk penelitian. Kemudian di metode penelitiannya di bab 3 itu kami tulis jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Kemudian bagian B-nya paradigma penelitian, paradigma teologis, paradigma psikologis, dan paradigma pedagogis. Waktu dan lokasi penelitian, penyusunan proposal yang selama 2 bulan lalu, sejak itu yang kami kembangkan menjadi penelitian ini yang kami kembangkan sehingga menjadi disertasi. Kemudian instrumen penelitiannya, observasinya, kemudian tahapan pengumpulan datanya. Tahapan pertama, peneliti membuat desain atau siklus dalam pengumpulan data. Kedua, membuat instrumen. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi penelitian, melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian teknik pengujian keabsahan data. Kemudian objek penelitiannya, letak geografisnya,
kondisi geografis Kecamatan Baraka, kondisi umum wanita ASN di Kecamatan Baraka. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yaitu analisis deskripsi, kemudian peran ganda wanita ASN dalam mendidik pada era digital di Kecamatan Baraka, kemudian pelaksanaan peran ganda wanita ASN terhadap pendidikan anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, kemudian tinjauan pendidikan Islam terhadap wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Pembahasan peran ganda wanita ASN dalam mendidik anak era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang menurut perspektif Islam, kemudian pelaksanaan peran ganda wanita ASN terhadap pendidikan anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Kemudian tinjauan pendidikan Islam terhadap peran wanita ASN dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Kemudian yang terakhir itu bab penutup bahwa di kesimpulan peran ganda wanita ASN dalam mendidik anak di era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang menurut perspektif Islam dapat dilihat pada aspek berikut, yaitu pendidikan sebagai tugas semua umat Islam, membangun karakter Islam, berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam, pendidikan keluarga, model dan teladan, mendorong pendidikan inklusif dan berbasis teknologi, dan membangun masyarakat yang cerdas dan bermanfaat. Kemudian pelaksanaan peran ganda ASN terhadap pendidikan anak para era digital di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang dapat dilihat pada aspek berikut, yaitu penggunaan teknologi pendidikan berbasis online yang mendampingi anak dalam pembelajaran, mengawasi penggunaan teknologi oleh anak, mengawasi penggunaan teknologi, meningkatkan literasi digital, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, dan kolaborasi dengan pihak sekolah dan lembaga pendidikan. Kemudian implikasinya yaitu wanita aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak, utamanya pada era digital sekarang ini. Wanita ASN diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan penggunaan teknologi dan perangkat digital oleh anak-anak. Kemudian mendidik anak menurut perspektif Islam sangatlah penting. Orang tua diharapkan mengajarkan anak-anak mengenai ajaran-ajaran agama, Al-Quran, dan pembelajaran hadis, mengajarkan nilai-nilai seperti keimanan, berakhlak yang mulia, beribadah yang benar, adalah inti dari pendidikan agama. Kemudian yang menjadi rekomendasi bahwa hendaklah kaum wanita dapat menjaga kedudukan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan terpuji yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan tindakan-tindakan tercela. Wanita harus tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Hendaknya para wanita dapat menyeimbangkan kegiatan ketiga hal tersebut meskipun pekerjaan mereka adalah sebagai aparatur sipil negara. Begitu yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon diberikan arahan untuk kelengkapan. Kan ini bentuk PowerPoint, tapi maaf karena tidak bisa ditayangkan. Jadi sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Haslinda. Alhamdulillah sudah selesai mempresentasikan hasil penelitiannya. Dan sebelum kita ke Dewan Penguji, mungkin ada dari peserta tadi, saya lihat ada beberapa peserta ini. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian Ibu Haslinda. Silakan. Halo, ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut
Untuk kita ke penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Andi Nurdin MSI. Pada Pak Dokter, disilakan Pak Prof. Disilakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nurlinda, ya tadi di akhir presentasinya mengharapkan arahan. Saya lihat di sini saya kira ya baik promotor, co-promotor, kemudian saya sebagai apa istilahnya di dalam seminar ini terlalu kewalahan kita untuk memberikan arahan karena Ibu Nurlinda sebenarnya tidak paham apa sebenarnya substansi yang mau diteliti. Jadi ini disertasi ini, draft ini ya masih berwujud kita lihat, tapi sepertinya hanya merupakan kumpulan tulisan yang sangat tidak terstruktur. Ini draft yang saya dapat, yang dikasih tidak ada kesimpulannya. Tidak ada kesimpulan. Halaman yang terakhir sebelum daftar pustaka ini halaman 192. Kemudian daftar pustakanya 193. Kesimpulannya di mana? Nah, sementara itu kan yang mau dilihat itu apa yang dipermasalahkan, masalah yang diangkat di sini cocok tidak dengan kesimpulan. Nah, kemudian saya lihat di pembahasan ada yang sangat meragukan saya. Itu pembahasan sepertinya Ibu Nurlinda ini menggunakan aplikasi. Nah, kalau saya lihat bentuk susunan kalimat apa yang dibahas di dalam pembahasan itu bukan murni dari hasil pikiran Ibu Nurlinda, tapi ada aplikasi yang digunakan. Nah, ini terbukti semua subbahasan yang dikemukakan, ini saya contohkan, membangun karakter Islami. Nah, itu ada kalimat jadi komentar, kemudian berikut adalah pembahasan mengenai peran ganda wanita ASN pertama, kedua, ketiga, semua begitu. Nah, berikutnya begitu juga. Nah, ini gaya aplikasi ini sebenarnya yang digunakan. Jadi kalau saya lihat ini murni disertasi ini, draft ini hasil plagiat. Ya, sebenarnya karena teknologi memang ada seperti itu, tapi itu mestinya jadi acuan Bu Nurlinda. Artinya bagaimana itu diramu supaya apa yang tertulis di sini, apa yang kita muat dalam draft ini, itu adalah miliknya Bu Nurlinda. Jadi boleh saja mengacu ke situ.
Tapi jangan murni itu yang di copy sehingga ini apa yang dipermasalahkan tidak cocok dengan apa yang dibahas, tidak relevan dengan yang dibahas, ya saya yakin bahwa memang kesimpulannya pasti lain. Bu Nurlinda ini disertasi. Bu Nurlinda calon doktor. Jadi harus ditunjukkan di situ bahwa ini beda dengan yang lain. Dokter itu sudah memiliki kepakaran, sudah jenjang akademik tertinggi. Itu harus harus berproses seperti ini. Ini kan sebenarnya proses ini. Kemudian di bagian latar belakang, saya baca mulai dari awal sampai bagian akhir latar belakang itu, saya tidak bisa menemukan sebenarnya substansi yang dipikirkan Ibu Nurlinda ini apa. Mengangkat judul tentang peran ganda wanita aparatur sipil negara dalam mendidik anak pada era digital. Karena di situ dari judul itu saya membayangkan bahwa ada jadi di lapangan, di lokasi penelitian di Baraka sana sepertinya ada permasalahan terkait dengan bagaimana pendidikan anak dari keluarga yang ada di sana. Apalagi dia mengangkat di sini peran ganda ASN. Tetapi di dalam pendahuluan ada kalimat yang sempat saya baca bahwa ya di sana ini tidak apa. Di sini ini di halaman 8. Namun sedikitnya waktu, ini kalimat terakhir, yang dimiliki bersama orang tua tidak membuat anak-anaknya memiliki perilaku bebas atau nakal. Berarti aman-aman saja sesibuk bagaimanapun di sana. Sekalipun misalnya, ya asumsi saya kan seperti itu. Saya cari yang lain, yang ada inti permasalahan yang diangkat di sini. Wah, itu tidak ada. Jadi, kalau ini kan tidak ada masalah, walaupun misalnya dia ibu rumah tangga di sana, ibu-ibu berperan ganda atau di atasnya lagi ganda. Tapi kan perangai, perilaku anak-anak mereka itu ya aman-aman saja, baik-baik saja. Lalu tiba-tiba mengangkat permasalahan bagaimana peran ganda wanita itu. Ya kan sudah dikemukakan bahwa ya memang walaupun misalnya sibuk bagaimana, itu masih ada dalam batas-batas kewajaran. Jadi Bu Nurlinda, yang mana sebenarnya yang mau diteliti di sini apanya? Memang dikatakan, dikemukakan selalu berdasar pada pengamatan awal. Tapi inti dari apa yang diamati, yang mana bisa ditunjukkan di situ ada perbedaan antara yang kenyataan di lapangan dengan harapan kita kan tidak nampak. Jadi yang saya cari di sini ada permasalahan, ada rentang perbedaan antara harapan dan kenyataan, ya itu yang akan diproses dalam disertasi ini.
Nah, selanjutnya terkait dengan kerangka pikir. Jadi ini saya lihat di halaman 61. Gambar 21. Nah, di sini nampak sekali bahwa memang jadi kalau wujud dari draft hasil penelitian disertasinya Ibu Nurlinda seperti ini adanya, memang dari cara berpikirnya juga memang tidak tuntas. Itu kan kerangka pikir sebenarnya yang mau pertama ditunjukkan dalam bentuk grafis itu bagaimana tahapan-tahapan atau rangkaian berpikir kita mulai dari inti permasalahan itu sampai munculnya kesimpulan untuk menunjukkan kesimpulan atau jawaban dari permasalahan itu yang harus dibuat di situ dalam bentuk misalnya bagan atau apa ya, pokoknya dalam bentuk grafis baru, karena apa yang dikemukakan kalau kerangka pikir itu dikemukakan dalam bentuk grafis, dalam bentuk gambar, itu tidak bisa langsung persis sama apa yang ditunjukkan dalam gambar itu dengan bagaimana pemaknaan pembaca. Karena itu harus dinarasikan. Ini kalau kerangka pikir seperti ini, ya mirip-mirip dengan kalau orang membuat karikatur, bagaimana makna karikatur itu, pesan yang terkandung yang ada dalam karikatur itu dengan bagaimana pemaknaan pembaca itu tidak akan persis sama. Jadi harus dijelaskan. Nah, di sini apa yang dikemukakan dalam gambar dengan penjelasan dari narasi dari kerangka pikir itu beda. Nah, selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Saya semakin ragu karena di dalam metode penelitian ya salah satu yang dibahas terkait dengan instrumen. Itu instrumen adalah alat yang digunakan untuk menjaring data. Nah, di sini di halaman 73 Ibu Nurlinda menulis bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu kan bukan alat. Itu teknik. Jadi ibaratnya Bu Nurlinda, kalau orang ada yang mau bunuh diri, ya ada tekniknya bunuh diri dan ada alat yang digunakan. Kalau orang mau bunuh diri lalu tali dia cari, itu berarti dia mau gantung diri. Kalau baygon dia cari, nah itu lain lagi. Jadi itu harus dipahami, itu jangan instrumen yang diulas tapi yang dimaksudkan lain. Kemudian begini Bu Nurlinda, sekalipun ya memang ini berproses, harus melalui proses pembimbingan supaya tidak kerja bakti, kerja rodi, kerja luar biasa ini promotor dan kopromotor. Bu Nurlinda harus belajar duluan. Jangan hanya mengharapkan seperti yang dibilang tadi bahwa ya saya ini
butuh bimbingan, oh iya kita sudah tahu. Promotor ke promotor tahu itu. Tapi kan tidak akan mungkin juga bagaimanapun caranya promotor dan kopromotor untuk memberikan arahan tidak akan bisa itu kalau betul-betul semuanya murni dari dia. Bayangkan kalau seperti ini. Jadi saya kira itu saja Bu Nurlinda harapan saya. Coba kita proses ulang ini baru dikonsultasikan supaya promotor kopromotor bisa memberikan arahan, karena kalau terlalu ya seperti ini tidak terstruktur, tidak paham substansinya, saya kira ya semua yang namanya pembimbing dalam karya tulis ya susah. Kadang-kadang kita dari ini kalau saya lihat jadi dari mana kita ini mau mulai memberikan arahan. Nah, yang mau diarahkan belum tahu. Ini sama dengan ini ada cerita begini Bu Nurlinda. Ada orang yang tersesat di tengah hutan belantara, tidak ada orang lain. Maka dia bertanya jalan keluar. Yang dia tanya yang ada di sana monyet. Tanya monyet, tunjukkan saya di mana jalan keluar dari hutan ini. Nah, monyet bertanya, memangnya kamu mau kemana? Jadi kalau kita tidak tahu mau kemana arahnya ini, susah orang untuk memberikan arahan. Ya saya kira itu saja yang sesuai dengan apa yang diminta tadi Ibu Nurlinda, membutuhkan arahan, antara lain arahan saya itu. Ya, Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Linda, masukan-masukan dari Prof. Andinudin, saya pikir sudah banyak ya. Tinggal nanti disesuaikan sehingga nanti betul-betul disertasi ini sesuai dengan harapan kita. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikutnya, Bapak Dr. Kiai Haji Mahsyar Idris MAG. Pada Pak Kiai Mahsyar, disilakan, Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Haslinda dengar baik saya punya suara ya? Siapa? Kiai. Halo Pak Andi Nudi masih bergabung? Ya, masih Pak Kiai, gimana kabar? Ya, saya harap bergabung terus sampai selesai. Ada hal yang perlu dikonsultasikan. Jadi saya sependapat persis apa yang disampaikan Prof. Andi Nudin tadi, persis apa yang ingin saya sampaikan. Jadi sepertinya tidak perlu lagi saya banyak bertanya kepada Haslinda. Dugaan pertama, Haslinda tidak tahu persis apa yang mau diteliti. Kedua, tidak paham persis apa permasalahan yang dikemukakan. Dan yang paling fatal, dugaan tadi, barangkali dia konsultasi dengan promotor, dia mampu memanfaatkan suasana promotor sampai ini begini, sampai ke meja sidang. Saya minta maaf, disertasi saudara belum layak dibawa ke meja sidang. Jadi saya lebih sedikit agak keras dibanding Pak Andi Nudi. Saya belum layak. Saya ada pengalaman begini. Ada juga saya bimbing, lalu dia bawa disertasinya yang sudah ditandatangani oleh promotor dan promotor 2. Lalu saya tanya, bagaimana bisa kau dapat tanda tangan beliau? Dia bilang, sementara makan Prof di ruangan rektor, dia datang. Pas selesai makan, dia sodorkan itu. Ya langsung aja Pak Prof tanda tangan. Oh begitu. Saya bilang gini,
jangan dipengaruhi saya dengan tanda tangan promotor. Saya periksa, saya baca baik-baik, dan berhasil 7 kali konsultasi, ujung-ujungnya dirubah judul. Jadi judulnya nggak mampu dia selesaikan tulisannya, akhirnya diformat ulang itu judul. Baru bisa kelihatan mau jalan kemana kajiannya, begitu. Saya duga saudara Haslinda ini begini. Baiklah, saya tunjukkan ketidaksiapannya. Karena Pak Andi tadi sudah memulai, saya tinggal lanjut. Pertama, disertasi saudara tidak ada bab kesimpulan. Itu betul tadi Pak Andi, dia tidak ada bab kesimpulan. Artinya disertasi belum selesai. Kedua, ya, coba Ibu Haslinda jelaskan secara singkat dulu. Saya tanya, apa memang yang Ibu mau teliti kaitannya dengan perang-ganda wanita? Ya. Ataukah yang Ibu mau teliti menyangkut masalah pendidikan di era digital? Ini jangan-jangan terbelah Ibu. Ibu mau teliti perang-ganda atau mau teliti problem di era digital? Silakan dulu Ibu Haslinda. Baik Pak Kiai. Sebenarnya di pikiran saya itu yang saya mau ingin angkat itu tentang penggunaan digital yang selama ini yang seolah-olah menjadi momok bagi kita semuanya, dan bagaimana ibu-ibu ASN itu yang diketahui bahwa itu tidak bersama terus dengan putra-putrinya di rumah, dan bagaimana mereka Ini itu mengontrol. coba, perang-ganda problem lain, digital problem lain. Lalu Ibu mau menyatukan dua problem yang berbeda karakter, disitulah kerancuannya, gitu. Karena itu tapi itu sudah substansi lah. Saya hanya lihat struktur dulu. Jadi Anda begini, Ibu Haslinda sampaikan ke saya, Pak, ada tamu mau ke rumah bertamu. Saya tanya, apa tamunya ibu atau laki-laki? Ibu Haslinda bilang bapak-bapak. Begitu datang tamu itu ternyata pakai jilbab. Loh, kenapa bisa? Ibu Haslinda bilang bapak-bapak baru pakai jilbab. Nah gitu. Jadi pertama dulu kalau bilang bapak-bapak biar pakai songkok dulu. Apa isinya? Nanti kita diskusi urusan kedua. Tuh? Nah, disertasi ini begitu modelnya Ibu Haslinda. Nah, baik, coba kita lihat strukturnya. Bab 3, Ibu kasih judul metode penelitian. Halaman 63. Lalu muncul bab 4, objek penelitian. Halaman 86. Muncul di bab 5, halaman 92, karakteristik populasi penelitian. Ini kan setengah mati pembimbing mewarahkan apa maksudnya ini. Ada bab khusus metode penelitian, ada bab khusus objek penelitian, ada lagi subbab di bab 5 karakteristik responden. Nah itu jadi yang kedua, problem kedua. Yang ketiga, ini menurut saya kesalahan berat dalam karya ilmiah. Saya mulai dulu dari judul anak bab A, B, C gitu. Judul yang ditampilkan di halaman 94 sama persis dengan judul yang ditampilkan di halaman 127. Berulang. Saya kira ini tidak boleh terjadi dalam karya ilmiah. Yang kedua, udah lihat Ibu Haslinda atau begitu ya? Halaman 94 sama persis bunyinya di halaman 127. Halaman 106 sama persis halaman 149. Halaman 120 sama persis halaman 176. Sumber kerancuannya adalah ketidakpahaman atau ketidakkonsistenan penggunaan istilah
hasil penelitian dan pembahasan. Itu judul di hasil penelitian, itu judul di pembahasan. Itu. Jadi problem ketiga. Yang keempat, kita turun sedikit ke anak judul. Atau ya cuma yang saya pegang begitu. Saya kira begitu semua ya Ibu Haslinda toh. Saya verifikasi dulu Ibu Haslinda yang sampai lain yang saya pegang. Coba dicek Ibu Haslinda di halaman 94. Coba cek Ibu Haslinda halaman 94. Kita ya sampai saya salah. Ya. Halaman 94. Kita cek. Peran ganda wanita ASN dalam mendidik pada era digital di Kecamatan Baraka. Ya. Di halaman 127, Ibu lihat. Kalau saya tidak salah, sama lagi persis. Sudah lihat Ibu Haslinda? Bulan 4 ya Pak. Halaman 127 bunyinya begitu juga. Peran ganda wanita ASN dalam mendidik pada era digital di Kecamatan Baraka. Sama persis tadi dengan halaman 94. Ya. Kasus kedua, begitu lagi di halaman 106, sama persis judulnya dengan halaman 149. Nah, gitu. Bukan hanya itu ya, kita turun lagi sedikit. Kesamaan anak judul. Anak judul juga begitu. Anak judulnya model dan telanan. Maksudnya itu barangkali seorang ibu, dia menjadi model bagi keluarga, model dan teladan bagi anak. Anak judul ini yang saya dapat berulang 4 kali di halaman yang berbeda. Halaman 102 muncul model dan teladan, anak judul. Halaman 124 anak judul lagi, model dan teladan. Di halaman 41 muncul lagi model dan teladan. Di halaman 188 muncul juga model dan teladan. Nah, itu. Dan keparahannya itu tidak ada kesimpulan penelitian. Jadi kalau saya sama pandangan dengan Pak Prof. Andi Nurdin tadi. Halo Pak Raya, ini Haslinda sudah Siap. semester berapa ini? Sudah berapa tahun kuliah? Ya, NEM 220. Ini Tiga 3 tahun. 3 tahun. Semester 3 tahun. NEM 220 dia. Semester 6. di sini semester semester 6. 22, Pak. Di sini NIM-nya 22, 2203. Iya. Hah? 20 Ya, tahun 2020. 2020. Cocok. 220 ya. Baru 20 ya, tahun ketiga. 2020. 2020 Sudah 3 tahun. Berarti posisi semester 6. 6. Nah, masih ada waktu 2 semester. Atau terancam ini tahun. Belum. Tidak Jim, Pak Kiai. Ya, belum. Tidak belum. terancam. Ya. Kalau saya lebih sependapat dengan mungkin bagus diberi kesempatan dulu dalam 1-2 minggu rancang ulang ini disertasinya. Saya belum masuk ke isi ini Bapak Promudi. Kalau saya masuk ke isi, oke lah kita tes bagian B. Perang ganda halaman 1 dan 7. Coba dibuka Ibu Haslinda. Kita tes. Kita uji. Kan minta arahan Pak Ibu Haslinda. Halaman 1 berapa itu?
Pokoknya hasil penelitian peran ganda wanita ASN dalam mendidik pada era digital. Di situ sama sekali isinya tidak menggambarkan judulnya. Dia mengemukakan tentang pendidikan tugas semua umat. Kok kita bicara ibu rumah tangga tiba-tiba langsung semua umat. Membangun karakteristik Islam, berkomitmen pada prinsip Islam, pendidikan keluarga, model teladan, mendorong pendidikan inklusif. Ini malah muncul judul baru. Apa yang seharusnya dijelaskan oleh Ibu Haslinda di sini? Peran ganda wanita. Di sinilah tadi saya bilang perlu kejelasan. Ibu mau membahas peran ganda wanita ataukah pendidikan di era digital? Kalau peran ganda wanita tadi kan itu perannya dalam rumah, perannya di luar rumah. Nah, begitu. Coba Ibu Haslinda jelaskan apa perbedaan masalah pertama dan masalah kedua. Peran ganda wanita ASN mendidik anak pada era digital. Dan masalah kedua, pelaksanaan peran ganda ASN. Apa yang Ibu mau jelaskan di masalah pertama dan apa yang mau dijelaskan di masalah yang kedua? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang kami pikirkan itu, yang di pertama itu peran ganda mendidik anak di era digital itu tadi tentang pemanfaatan teknologi. Terus peran ganda sendiri sebagai ASN itu karena bisa sebagai sumber-sumber penghasilan di dalam membantu penghasilan ekonomi keluarga. Sebenarnya itu yang Iya. kami angkat itu Pak Kiai. Jadi saya berpendapat perlu memang dikonstruk ulang. Mau diperjelas mau kemana arah bahasanya. Ya kalau saya begitu Pak Andi Nudi, saya kira sampai di situ aja. Ya, Kalau saya ya. perlu diberi Terima waktu kasih Pak Kiai. untuk Bagus. konstruk ulang, dikasih waktu 1-2 minggu ke depan, boleh kita zoom ulang, boleh tidak, ya terserah teknisnya. Yang penting diberi dulu waktu mengkonstruk ulang daripada disertasi. Apapun namanya Pak Raya, kualitas disertasi harus tetap dijaga. Iya ya. Jangan sampai begitu ya. Saya kira demikian Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata searah Ibu Haslinda. Penguji 1, penguji 2 melihat judul atau disertasi Ibu dengan peran ganda wanita aparatur sipil negara dalam mendidik anak pada era digital di Kecamatan Maraka. Saya juga sebagai bagian dari penguji ketika membuka-buka sederhana dari disertasi ini, karena kalau mencermati sesungguhnya kan ada peran pendidikan yang ingin diperankan oleh seorang ibu pada satu sisi, dan peran yang kedua adalah membantu suami lah mungkin bahasanya begitu, atau membantu kehidupan keluarga. Jadi ada tambahan dari usaha yang dilakukan dan peran yang kemudian diperankan di sini sebagai pekerja melalui sebagai aparatur sipil negara. Nah, tetapi kalau kita membincang Ibu tentang peran pendidikan Islam, khususnya seorang ibu, maka tinjauannya kita sebenarnya kan lebih banyak pada tinjauan teori berbasis Quran dan hadis. Ya kan? Tinjauannya kita berbasis Quran dan hadis. Karena itu sudah banyak yang kemudian dijadikan sebagai sebuah rujukan. Kalau sifatnya pendapat yang kemudian disampaikan oleh para pakar, itu boleh jadi juga memang kajian, tetapi boleh jadi tidak persis sama dengan sumber utama.
Nah, contoh ya Ibu ya, saya melihat di eh, bab 2, saya ke bab 2 dulu, karena pustakanya banyak sekali kan. Misalnya di halaman 55, mudah-mudahan karena tadi Pak Kiai Masyar, saya melihat, saya juga ikuti apa yang disampaikan. Saya tidak tahu apa persis kopiannya yang sampai kepada saya atau yang sampai ke Pak Kiai Masyar. Ini kan saya juga ikuti tadi dengan persamaan-persamaan, tapi sepertinya agak berbeda. Nah, jangan sampai di fotokopi yang bermasalah ini. Atau bagaimana? Ibu Haslinda lihat itu. Nah, Sama. di halaman ya sama aja kira-kira. Ya, nah kita ke halaman 55 ya Bu Haslinda. Di situ peran pendidikan Islam perspektif peran pendidikan anak perspektif Islam. Nah, satu sisi ketika kita membincang tentang teori, maka saya berpikir secara sederhana tentang teoritas penulisan itu kita konsep dari yang umum ke khusus. Nah, yang umumnya bercerita tentang apa, nanti khususnya lebih ke bawah itu kita akan bercerita tentang peran khusus wanita. Ya, peran khusus wanita. Dalam pendidikan itu tadi. Nah, saya dalam Quran halo, Ibu Asina? Iya, siap, Pak. Halo? Siap-siap. Dengar ya? Dengar, Iya, Pak. iya. Nah, bisa juga itu juga menjadi rujukan Ibu Haslinda untuk membincang tentang ini. Al-Baqarah itu 233 kan, di situ ada peran bapak, ada peran ibu. Nah, konsep awalnya kan ibu bertugas menyusui anaknya sampai 2 tahun. Ya kan itu ya. Nah, kalau bisa. Nanti di bawahnya itu bapak itu tugasnya mencari nafkah. Nah, pendidikan dalam Islam itu kalau kita cermati memang ada beberapa sih sebenarnya. Ada beberapa model yang kemudian digunakan oleh para tapi kalau saya itu merujuk kepada Quran surah Ali Imran ayat 35, di mana ketika Hana istri Imran itu sementara hamil ya, itu kan dia berdoa kepada Allah tentang posisi bayi yang ada dalam kandungannya. Berarti dalam konsep itu pendidikan itu ada satu konsep pendidikan yang harus dirumuskan dari situ. Karena ini bercerita tentang peran ibu lebih khusus. Maka Ibu Haslinda harus mampu melihat teori-teori pendidikan itu dalam konsep Al-Quran. Nanti penjabarannya mungkin kita bisa buka hadis. Nah, misalnya nanti ketika hadis itu kan misalnya hadis tentang apa itu? Menyuruh anak sholat pada usia 7 tahun. Ya kan gitu ya. Lalu ketika 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu peran itu diperankan ibu apa diperankan bapak kira-kira? Ini juga harus dicermati. Ya. Jadi ternyata usia 0 anak itu 0 tahun. Kalau dia sudah dari atau janin itu sampai saya peran utama ada ibu. Bapak itu sedikit, tapi tidak menyuruh. Di 10 tahun ada perintah memukul. Ya kan? Di 10 tahun ada perintah memukul. Nah, itu juga harus kita lihat. Ibu, kalau kita cermati apa yang Ibu tulis, hasilnya memang belum menggambarkan. Jadi kan teorinya belum, menurut saya teorinya belum berbicara secara totalitas. Jadi kita harus mampu melihat pra pasca, ya kan, pra dan pascanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ibu-ibu yang ASN itu tadi itu ketika misalnya memulai kehidupan baru, kemudian apa yang mereka lakukan, kemudian mereka jadi PNS seterusnya, lalu anak-anak mereka seperti apa sekarang ini. Kan tidak kemudian sekedar kita teori mengatakan
kita punya tanggung jawab, ya kan? Itu teorinya. Tetapi seperti apa yang mereka lakukan, step-step yang mereka lakukan dalam mendidik anak itu juga harus ini sebagai peran PNS-nya sebagai ibu. Kira-kira model mereka di rumah tangga mendidik anaknya seperti apa? Ibu jam berapa bangun kalau pagi misalnya, ya kan? Lalu setelah itu apa yang dilakukan terhadap anak-anaknya? Apakah kemudian, bangun kau semua, suruh sholat dan seterusnya. Setelah itu apa dan seterusnya. Kan ini kita panjang ya ceritanya. Pendidikannya ibu ini panjang sekali. Satu rangkaian yang memang tidak bisa selesai hanya dalam waktu yang singkat. Yang ini butuh ya kalau ibu saya sampai pada tahap akhir mengambil kesimpulan bahwa ternyata misalnya ya apakah mereka kemudian ibu yang berperan ganda tadi ini sebagai rumah tangga, sebagai tenaga kerja, sebagai orang yang menghasilkan anak seperti apa, itu kan memang ibu harus melihat. Nah ini sudah dulu. Nah, juga insya Allah ini hari Jumat, jadi ini. Saya pikir begitu, Bu. Jadi harapan saya tadi itu untuk bisa dilihat lebih jauh tentang itu peran-peran awal seorang ibu itu, kemudian ketika dia melahirkan anak seperti apa dan seterusnya, lalu hubungan pekerjaan mereka, persoalan digitalisasi, ya kan untuk hari ini sepertinya memang karena tidak lagi kecuali Jakarta hari ini yang memperlakukan work from home itu, WFH itu juga bukan karena apa, tetapi karena apa itu kabut asap yang semakin ini. Jika disuruh para PNS itu bekerja dari rumah untuk mengurangi kabut asap sebenarnya. Nah ini juga mesti dilihat apakah di Nrekang sana, di Barakat sana korelasi dengan digitalisasi seperti apa, ataukah mungkin ya ibu-ibu itu ketika kerja diingatkan anaknya, nak sudah sholat tidak, menelpon anak sudah sholat tidak, lalu kemudian di Zoom anaknya sholat misalnya. Ini kan peran mendidik itu semua supaya kita bisa melihat meskipun kita tidak bersama dengan anak, tetapi kontrol anak itu tetap bisa berjalan, kan? Kontrol anak tetap bisa berjalan. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih Ibu Aslinda. Kita ke selanjutnya Bapak penguji berikut sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Keteng. Pada Pak Prof disilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, para penguji dan promotor, terkhusus kepada promotor. Nah, situasi ujian kita pada hari ini bukan panas, tetapi menunjukkan adanya kesungguhan para penguji dan promotor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ibarat tidak yang menghidangkan berusaha untuk memberi kepuasan kepada tamunya. Kadang-kadang pihak tamu memiliki selera yang berbeda. Ini memberikan gambaran bahwa antara promotor sebagai Sampai saya kuesi dulu sampai kalau penguji sebagai pihak yang harus meneliti apa yang sudah dilakukan oleh promotor, berjalan secara kritikan yang kemudian memberikan pengaruh negatif kepada promotor, bagaimana menselaraskan antara promotor sebenarnya satu tim yang harus mengarahkan promotor itu untuk melahirkan apa yang menjadi konsep di dalam pikirannya, bukan mengecam.
Satu peristiwa promosi sarjana di mana saya hadir, semua pemuji menyerang promotor. Tapi pada akhirnya promotor hanya menanggapi secara singkat bahwa apa yang dilakukan oleh para pemuji itu sudah benar. Tapi bukan tempatnya di dalam promosi, itu tempatnya disediakan pada seminar proposal. Kadang-kadang harus meneliti pada saat ini satu keluar harus menjadi suatu etika daripada baik pemuji maupun promotor. Jadi ada satu kita mengarahkan. Kadang-kadang ada nanti yang saya hadir pada saat promosi, sehingga promotor itu hanya bicara karena promotor itu kan pada ujian promosi itu terakhir berbicara. Jadi pare-pare itu kadang-kadang promotor lebih dulu daripada yang lain. Itu juga harus diperbaiki. Jadi promotor hanya mengatakan bahwa semua apa yang dilakukan oleh pemuji itu harus cara menempatkan pada saat proposal itu diharapkan sehingga hasilnya nanti sisa mengoreksi saja apa-apa yang belum dilaksanakan oleh promotor. Saya hanya ingin menanyakan kepada Provenus bahwa judul ini diangkat betul-betul apa diarahkan pada kondisi yang berkembang pada ASN sebagai pelaksana petugas kami dalam rangka menjadi anak, ya, atau hanya sekedar untuk jadi satu judul itu harus betul dimanfaatkan dari semua segi. Kalau kita tetapkan judul itu, ya, saya melihat perang ganda ibu sebagai ASN di dalam pendidikan anak di era digital. Judul ini sangat relevan dalam menghadapi kondisi yang terjadi sekarang ini. Masa digital adalah masa yang sudah tersentuh dengan pemikiran-pemikiran pada masa Nabi. Yaitu Ali bin Abi Thalib sudah mengemukakan suatu pendapat dan hadis. Alimu awladakum fa'innahum yamlukuna li zamani ghairi zamani. Didiklah anak-anakmu pada suatu zaman yang berbeda dengan zaman yang akan dihadapi oleh anak itu. Jadi zaman yang akan dihadapi oleh anak, bukan zaman yang dihadapi oleh pendidik. Artinya apa? Bahwa anak itu harus diciptakan untuk hidup yang tetap pada saat nanti dia akan hidup setelah dia mengenyam pendidikan. Jadi alim di zaman jadi digital itu sudah dikembangkan pada satu masa di mana nanti pendidik dan anak akan berhadapan dengan kondisi ini. Oleh karena itu perlu diangkat dulu ini bagaimana peran ganda seorang ibu di dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik utama. Jadi utama yang pertama itu mempersiapkan anak untuk hidup di dalam zaman yang tepat. Oleh karena itu peran ganda ini harus
harus diikuti sebagaimana perang ganda itu. Nah, perang ganda yang digunakan di sini yaitu ibu sebagai pekerja ASN dan ibu sebagai jadi dia mengatakan alimu auladakum ala salat hubbi nabikum wa ali baitikum wa tilawatil Quran. Ini menggambarkan bagaimana pengintegrasian dengan kondisi yang dari sekitarnya. Kemudian Rasulullah lagi dalam hadisnya hakul walidi ala waladi. Kewajiban orang tua di sini orang tua termasuk ibu dan anak, bahkan termasuk ibu. Dan dalam pendidikan itu ibu merupakan faktor utama. Ya, ibu adalah pendidik pertama dan utama. Al-ummu madrasatul awal. Jadi kalau Rasulullah mengatakan hakul walidi ala waladi, kewajiban seorang pendidik orang tua terhadap anaknya, sebutkan ada beberapa hal, ayu sudah mau, wa ada baru, wa ayu alimahu kitab, wa subah, wa rimayah, wa Allah yarzuq illa thayyiban. Nah, di antara peran-peran ini sebenarnya kalau kita lihat peran ibu yang lebih dominan. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan Ibu Astinda membahas ini betul-betul menyiapkan suatu konsumsi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu. Bukan saja di Indonesia, tapi ibu-ibu ya, dalam yang hidup di dalam era digital ini. Bagaimana mereka melaksanakan tugas kewajibannya seperti dalam hadis tadi, ada hadis itu, wa ada itu, wa ayu kita baca subah wa rimayah wa Allah yarzuqu illa thayyiban. Data ini menunjukkan bagaimana pendidikan itu diproses masa dari lahir sesudah lahir, dewasa dan seterusnya. Karena pendidikan dalam Islam itu ya minal mahdi ilal lahdi. Oleh karena itu di dalam arahkan dulu itu saya sudah mengatakan apakah pendidikan yang dibicarakan di sini yang merupakan peran ganda hanya pendidikan formal sekolah atau juga pendidikan informal dan pendidikan non formal. Ya. Nah, tentu ketiganya diharapkan, tapi arahan dari judul ini hanya lebih terarah kepada pendidikan formal. Harus disesuaikan dengan itu. Nah, yang kemudian 3 permasalahan yang diangkat itu ya memang harus cermati bagaimana peran ganda ibu, karena ini permasalahan ini menentukan pada investasi ini. Ya, dan pembahasan itu nanti dihasilkan kesimpulan. Jadi dilihat bahwa kesimpulan belum menunjukkan terwujudnya kesimpulan yang dikehendaki dari permasalahan ini. Nah, inilah tugas barangkali penguji untuk bagaimana mengarahkan itu sehingga apa yang menjadi rumusan dari yang dikemukakan oleh dan di sini nih menghendaki adanya kerjasama yang baik, yang selaras antara dan murid. Apa namanya, kerjasama itu ialah memberikan kemudahan, memberikan jalan kemudahan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas penelitian dan dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud suatu apa namanya dan merupakan kerjasama yang baik antara tim promotor dan tim penguji.
apa namanya, bukan suatu konsep pemikiran dari orang calon dokter. Ya. Oleh karena itu saya sarankan supaya arahan-arahan itu ya, kita dijadikan sebagai mengerek apa yang menjadi bahasan nanti, sehingga tidak lagi nanti pada saat demikian, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikutnya, sekaligus co-promotor dulu, Ibu Dr. Wardah Siti Hanabidas. Pada Ibu Dokter, disilakan. Halo, Ibu Dr. Siti Wardah. Halo, halo. Ilham, kasih dulu Bu Wardah, gilirannya menguji. Halo, Ibu Dr. Siti Wardah. Halo, Ibu. Ya, ya silakan, Ibu Dokter. Siapa? Ya, kita ke Pak Halik dulu. Pak Dr. Halik, halo. Halo, Pak Dr. Halik. Ya, silakan Pak Dr. Halik. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak kepada pimpinan sidang. Alhamdulillah hari ini Ibu Haslinda sudah ada progres untuk sebuah penelitian, dan tentu masukan-masukan yang luar biasa dari Pak Kadep. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan tadi saya menyimak ada beberapa poin penting yang perlu dicermati oleh Ibu Haslinda. Yang pertama dulu adalah aspek teknis. Aspek teknis penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi. Jadi mulai dari strukturnya, komposisinya harus disesuaikan dengan buku panduan. Jadi ditemukan oleh beberapa dewan penguji yang ada semacam ketidaksesuaian ya dengan apa yang ada dalam buku panduan. Misalnya tadi bab 5 itu seharusnya di situ adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kemudian teknis yang lain adalah kehati-hatian. Jadi kehati-hatian dalam arti bahwa misalnya tadi tidak ada bab 5. Jadi betul-betul diperhatikan semua apa yang seharusnya dilengkapi sebelum kita gandakan dan sebarkan ke dewan penguji. Termasuk tadi masalah teknis penulisan, itu kita harus tekuni, harus sabar ya, dibaca berulang kali. Saya dulu pengalaman dalam penulisan disertasi, itu kalau 30 kali saya baca berulang kali itu ya,
karena titik komanya itu diperhatikan sehingga benar-benar apa yang ada dalam isinya itu mulai dari kata, kalimat itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu tadi saya perhatikan dan memang itulah tuntutannya. Jadi kita harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kata dan kalimat setiap rangkaian di dalam naskah disertasi kita. Jadi saya pribadi ya saya hanya mencoba untuk diskusi ya. Setiap ketemu ya kita diskusi bagaimana alur berpikirnya dan tanpa masuk ke dalam hal teknis karena saya pikir Bu Haslinda ini sudah ini ya, kalau biasanya seorang perempuan itu ya sangat cermat dengan hal-hal yang bersifat teknis. Tapi itu adalah pembelajaran tadi dan ini adalah seminar hasil dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah aspek metodologisnya. Jadi aspek metodologis tadi disinggung ya. Tentu ketika ingin menggunakan metode atau pendekatan fenomenologi, maka tentu di sini melihat bahwa instrumen utama dalam penelitian kuali yang bersifat fenomenologi itu kan penelitinya sendiri. Jadi kita ini turun di lapangan melakukan observasi partisipatori. Jadi kita sendiri yang turun ke lapangan untuk mengamati secara masif, ya, secara mendalam apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi sambil melakukan observasi juga sambil menganalisis, sambil menyusun fakta dan data yang kita temukan di lapangan. Begitu juga dengan kegiatan in-depth interview ya, wawancara mendalam. Jadi instrumen itu sesungguhnya hanya sekedar petunjuk ya. Petunjuk yang sifatnya apa yang kita mau tanyakan di lapangan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada informan kunci itu sifatnya menggali lebih dalam. Jadi jangan sampai ya, kita misalnya menyusun satu bentuk pola instrumen interview yang sifatnya tertutup. Nah, itu tidak selaras dengan pendekatan fenomenologi. Jadi itu sifatnya terbuka dan hanya poin-poin penting yang kita tulis seperti apa data seperti apa yang kita butuhkan di lapangan. Itulah yang kita gali di lapangan melalui dengan informan kunci atau informan tambahan penunjang dan kita menggali sampai ke akar-akarnya. Jadi itu saya kira penting untuk berdasarkan tadi apa yang menjadi masukan dari Dewan Penguji. Kemudian yang menarik juga adalah tentang substansinya ya. Substansi saya sebagai kopromotor 2 selalu berdiskusi dengan Ibu Promopenda baik secara langsung maupun melalui dengan WA atau telepon dan seterusnya. Jadi yang tadi juga disampaikan oleh Dewan Penguji yang mulia itu sebelum kita mau lakukan riset itu ya harus diperjelas dulu mindsetnya seperti apa. Jadi apa yang kita mau kaji, kemudian bagaimana target atau tujuan atau output yang kita ingin hasilkan. Jadi misalnya kalau berbasis masalah, itu ya kita tadi juga disinggung ya masalah apa yang terjadi di lapangan, kemudian akibat dari apakah itu akibat dari digitalisasi, ya kemudian
selama ini kan kita diskusikan bahwa objeknya atau subjeknya yang kita mau teliti adalah ibu-ibu hamil atau yang punya anak yang berprofesi di public sphere ya, atau di ruang publik. Jadi sehingga kita batasi untuk ibu-ibu yang berprofesi sebagai ASN, yang tentu yang bekerja di luar rumah, tapi yang ASN. Dan kemudian kita batasi yang punya anak seperti apa, yang usianya. Ya tentu yang kalau yang sudah SMA kan ya tidak perlu, misalnya yang masih balita, yang masih perlu pelaian, masih perlu penjagaan yang ketat, itu perlu ada pembatasan. Jadi semuanya itu kita sampai detail kita diskusikan. Kemudian wilayah kajiannya seperti apa ya? Ya tentu di sini bagaimana cara ibu yang punya anak bekerja di sektor publik, kemudian mendidik anaknya. Dan kalau mendidik anak secara maksimal, tentu ada implikasi terganggu dengan pekerjaan profesi di luar rumah atau di kantor. Atau kita bekerja maksimal di kantor akan terganggu juga pendidikan anak di rumah. Gitu ya. Jadi ini yang perlu dilihat. Nah, dengan adanya digitalisasi, kira-kira ya ini digitalisasi ini dihadirkan apakah bisa memberikan solusi? Apakah bisa menjadi satu alternatif untuk bisa mereduksi berbagai tantangan, hambatan, masalah-masalah di dalam konteks pendidikan anak? Ya. Itu yang menjadi entry point yang kita ingin lihat ya berdasarkan diskusi kita kemarin. Jadi dengan adanya masalah-masalah terkait dengan pendidikan anak bagi ibu yang bekerja di sektor publik, yakni ASN ini, dan di sisi lain digital itu memiliki fungsi untuk akses informasi, ya. Ada fungsi edukasinya. Kira-kira kalau kita hadirkan digital ini dalam mengatasi permasalahan ibu bekerja yang punya anak, itu kira-kira seperti apa? Itulah sesungguhnya arahnya alur berpikir kita kemarin dalam diskusi itu. Ya, jadi tentu kan saya sebagai co-promotor 2 ya tentu menyarankan seperti apa, dan di semuanya itu kan sebagai penanggung jawab adalah promotor ya yang menentukan kontes ini. Saya hanya melihat tentang fakta ini, mungkin ini yang diinginkan oleh Ibu Haslinda. Jadi misalnya digital ini ketika ibu ada di ada di kantor, kemudian anaknya ada di rumah, siapa yang jaga, tentu bagaimana pemanfaatan digital itu. Kemudian dalam konteks edukasi, misalnya diberikan fasilitas handphone kepada anak, tapi yang bisa ditonton adalah hal-hal yang bersifat mengedukasi. Ya, jadi misalnya ya konten-konten, misalnya kalau nonton YouTube ya, misalnya apakah itu YouTube tentang Al-Quran ya, tentang lagu-lagu religi dan seterusnya. Jadi kan ya selalu ada ruang yang bisa menghadirkan hal-hal positif dari digital itu. Jadi itu yang sesungguhnya menjadi sasaran yang perlu kita ingin lihat, bagaimana kreativitas seorang ibu yang punya peran ganda ini. Jadi sebetulnya kami juga pernah meneliti itu sekitar 15 tahun yang lalu ya tentang itu, tapi kita belum memasukkan aspek digital. Kita masih melihat itu bagaimana gonjang-ganjingnya ya antara prioritas terhadap pekerjaan di kantor dengan pendidikan anak di rumah. Nah, kita di sini mencoba menyarankan bagaimana kalau menghadirkan digital sebagai salah satu alternatif mengurangi hiruk pikuk masalah yang
terkait dengan pendidikan anak bagi seorang ibu yang punya peran ganda sendiri. Jadi itu saya lihat substansi utamanya ya. Jadi saya harap kepada Ibu Haslinda ya, apa yang tadi disampaikan oleh Dewan Penguji itu adalah penguatan ya. Bagaimana lebih mempertajam penelitian ini, kemudian ya ini kan kayak pohon ya. Kalau misalnya pohon sawit itu banyak tangkai-tangkainya yang kering, itu ya penguji itu datang melihat, oh ini kasih keluar ini bisa mengganggu ya. Kalau ini ada masih lengket tangkai keringnya kan tidak bisa berbuah secara produktif ya. Kita harus bersihkan rumputnya ya. Kurang lebih seperti itu. Saya melihat itu tinggal mau dipertajam itu ya. Ranahnya seperti apa ya. Karena banyak situ rumput-rumput benalu apa yang harus dibersihkan sehingga kelihatan menjadi fix, komplit dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tentu mengacu kepada panduan penulisan disertasi. Saya kira itu sembang saran dari saya selaku co-promotor 2. Tetap semangat Bu Haslinda. Semakin banyak terpaan sebuah disertasi, penelitian disertasi, itu menunjukkan akan menuju sebuah karya disertasi yang brilian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Ibu Dr. Siti Wardah sebagai promotor 1. Silakan Ibu Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak masukan yang diberikan oleh penguji, terutama penguji 1, 2, dan 3. Kami sebagai co-promotor 2 tentunya sudah mendengarkan apa yang diusulkan semua. Dan memang ya punya Ibu Haslinda ini memang kalau kita melihat dari penulisan ya tidak sesuai dengan buku pedoman kita. Jadi yang dituntut oleh tim penguji tadi sesuaikan itu ya, sistematikanya bagaimana pedoman disertasi. Jadi kalau 3 rumusan masalah tentu akan dijawab 3 pembahasan pada bab terakhir ya, sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah pertama apa jawabannya, rumusan masalah kedua apa jawabannya, dan rumusan masalah ketiga apa. Itu yang harus kita cermati di dalam disertasi ini. Nah, menurut penguji pertama dan kedua tadi, itu apa sesungguhnya yang mau diteliti? Menurut saya bahwa yang mau diteliti itu bagaimana peran ganda wanita karir dalam mendidik anaknya. Nah, ini adalah temuan saya. Kebetulan ini adalah tesis saya di S2. Tolong Pak Raya di-mute dulu Pak Raya, mengganggu ini. Halo, di-mute dulu, kita punya, ditutup dulu. Pak Raya, ditutup dulu. Pak Jiro Sport. Aduh, Pak Raya, halo. Kita tutup dulu, mengganggu. Kita salah ya, oke. Jadi kebetulan ini adalah tesis saya, peran ganda wanita karir dalam mendidik anak di Pemkot ya. Nah, itu kalau Ibu Haslinda ASN yang ada di Baraka. Saya kira tidak jauh beda tipis saja. Jadi yang mau dilihat di sini di stressing bahwa bagaimana cara mendidik anak orang ASN itu ya, apakah dia lebih utamakan karirnya atau tugas mulianya di rumah. Artinya tugas mulia di sini mendidik anak dan mendampingi suami di rumah dengan baik. Ya, itu hasil penelitian saya bahwa ternyata
wanita pekerja seperti ASN tadi itu dia lebih utamakan pekerjaannya, dia lebih utamakan karirnya, sehingga tugas mulianya itu terbengkalai di rumah. Artinya bahwa tugas mulianya itu mendidik anak itu paling tidak usia berapa, misalnya usia 4 tahun, 5 tahun itu dititip sama tetangganya atau diasuh oleh pembantu. Nah, itu maksudnya. Jadi dia lebih condong memilih tugasnya di kantor ketimbang tugas mulianya di rumah, mendidik anaknya dan mendampingi suaminya. Itu saya kira yang mau diangkat. Jadi ujung-ujungnya di sana, Bu. Kita mau melihat bahwa apakah balance ini wanita pekerja dengan mendidik anak di rumah. Bagaimana caranya? Makanya saya usulkan waktu itu di tesis saya bahwa setidaknya pemerintah memberikan kesempatan kepada wanita pekerja kembali ke rumahnya istirahat mulai jam 12 sampai jam 2 untuk mengontrol anak dan suaminya di rumah dan makan bersama. Dan ternyata saran saya itu diterima di Parepare. Ya, nah, itu saran saya di Pemkot. Nah, ini mungkin yang mau diarahkan ini Ibu Haslinda seperti itu mungkin arahannya. Dia mau melihat bahwa tugas perempuan pekerja itu, wanita pekerja itu bagaimana, ya. Kemudian disampingkan dengan wanita apa namanya pekerjaannya di rumah mendidik anak. Nah, itu saya kira itu yang model lihat. Itu yang tidak dijawab oleh Ibu Haslinda. Saya kira arahannya ke sana. Seperti tesis saya ini, penelitian saya. Ya, tapi saya khusus di Pemkot Parepare. Jadi saya mencari wanita pekerja yang harus kita batasi usianya berapa tahun anaknya, misalnya 0 sampai 10 tahun. Itu yang harus kita kumpulkan dan kita wawancarai. Jangan lewat dari itu. Jadi itu yang harus dibatasi. Wanita pekerja yang punya anak 0 sampai 10 tahun. Kalau 11 tahun jangan diteliti. Ya. Nah, harus dikasih batasan. Dan jadi tidak semuanya punya anak yang misalnya wanita pekerja sudah punya anak tapi sudah bekerja di mana-mana, sudah bersuami, sudah itu tidak direken itu Ibu Haslinda. Jadi kita batasi di Halo, Ibu Dokter? Halo, Ibu Dokter? Nah, tiba-tiba hilang. Halo, Ibu Dokter? Halo? Halo? Ibu Dokter Siwada? Halo? Halo? Halo?
Ya, oke, sinyalnya kurang bersahabat nih. Ya, jadi seperti itu Ibu Haslinda ya. Nah, jadi arahannya ke sana. Nanti kita intens untuk bimbingan. Benar apa yang disampaikan oleh penguji sebelumnya, harus sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, kemudian harus kelihatan bahwa apa sesungguhnya yang mau diteliti. Jadi itu tadi saya kira bagaimana cara membagi waktu wanita pekerja itu dengan mendidik anaknya di rumah, dan batasi wanita yang punya anak 0 sampai 10 tahun. Ajak nana malupo mana sudah selesai di situ. Atau 10 sampai 13 SMP bisa boleh. Boleh itu karena masih masih cengeng sama ibunya. Ya, masih perlu ada perhatian. Oke, saya kira itu saja masukan saya, Ibu Haslinda, dan insya Allah kita intens nanti dalam konsultasi tentang isi disertasinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian Dewan Penguji yang saya berbahagia, wabil khusus Ibu Haslinda, ya, pagi ini sudah menyampaikan hasil penelitian. Ya, sini sebenarnya hasil penelitian, meskipun disadari bahwa di dalamnya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini masukan-masukan dari Dewan Penguji perlu diperhatikan Ibu Haslinda untuk ya mungkin ada yang mengatakan kesempurnaan atau bahasa lain agar lebih baik lah hasil penelitian ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Korelasi antara pendidikan Islam, digitalisasi dengan ibu yang sementara bekerja itu harus jelas, hubungan yang jelas, ya. Fungsi ibu sebagai pendidik, fungsi ibu sebagai orang yang membantu, ya, ekonomi keluarga, dan pada satu sisi bahwa ternyata ada kondisi sekarang yang mau tidak mau kita akan masuk ke dalamnya, yaitu kondisi aktivitas yang banyak menggunakan digitalisasi, ya. Alat-alat digital yang kemudian membantu kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Saya pikir begitu, Ibu Haslinda, selamat. Kita tunggu nanti di ujian tutup. Silahkan diperbaiki, dikonsultasi dengan baik dengan para dewan promotor, ya, semoga semuanya bisa baik. Terima kasih, mari untuk semuanya Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, terima kasih banyak. Mari kita tutup acara kita kesempatan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.